Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebelumnya, perkenalkan nama saya Helmi Ariamam, NIM 2095 dari kelas Basda C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pada tugas modul 3, yaitu mengimplementasikan ERD pada tugas modul 3 ke dalam PostgreSQL. Maka dari itu, saya akan langsung menjelaskan implementasi codingannya. Yang pertama ada jenis barang. Yaitu codingan yang pertama ini untuk yang pertama membuat tabel jenis barang. Kira-kira nanti akan langsung muncul pada menu skema sini. Dan skema tabel, karena saya tadi sudah run, maka sudah muncul di sini, yaitu tabel jenis barang. Selanjutnya ada insert into, jenis barang, nama jenis, keterangan. Yaitu insert into jenis barang ini itu adalah tabelnya untuk nama jenis sama keterangan ini atribut atau kolomnya. Kemudian values, untuk values-nya ada komputer Acer, handphone Asus, alat cetak, dan printer Canon. Kemudian untuk melihat tabelnya, maka bisa kita pilih yang select from jenis barang ini, kemudian kita run. Maka akan langsung muncul pada bawah ini. Ada jenis barang, nama jenis sesuai yang ini tadi, terus ada keterangan. Selanjutnya ada barang. Untuk yang tadi create tabel barang. Ini untuk membuat tabel barang. Kemudian ada insert into barang yang di dalam ini nomor seri, ID jenis barang, sama deskripsi itu atributnya. Kemudian values 01 laptop, 02 printer, 03 kamera. Itu values-nya. Karena saya tadi sudah run tabel barangnya, maka di sini sudah muncul pada tabel ini. Kemudian di sini ada alter tabel. Jadi alter itu untuk mengubah struktur. Di sini alter tabel, maka di sini mengubah struktur tabel. Mengapa di sini alter tabel barang? Karena yang kita rubah di sini adalah alter tabel pada barangnya. Kemudian ada ADD. ADD itu untuk menambahkan. Kalau constraint ini sudah ketentuan dari sananya. Kemudian ada unique nomor seri, ini bisa diganti apa saja. Nomor untuk unique, nomor serinya ini sesuai pada yang ada di atributnya. Kemudian ada alter tabel barang lagi di sini. Ini untuk menambahkan, namun di sini bedanya di sini pakai foreign key. Nah, di sini ada alter tabel barang, ada dari constraint FK jenis barang. FK jenis barang ini bisa diganti dengan apa saja yang akan ditambahkan nanti. Di sini foreign key-nya ID jenis barang. Jenis barang itu atributnya. Untuk references jenis barang ini maksudnya yang berhubungan pada jenis barang. Pada jenis barang ini jenis barang yang pada tabel jenis barang tadi. Terus di sini ada jenis barang ID, itu berarti pada tabel jenis barang, kemudian pada atribut atau kolom jenis barang. Kemudian select from barang ini untuk melihat tabelnya, yaitu dengan di run. Nah, maka seperti ini tabel yang sesuai dengan values yang tadi itu.
Kemudian ada lab. Create table lab untuk membuat tabel labnya. Kemudian insert into tabel lab. Kemudian nama deskripsi ini atributnya atau kolomnya, values-nya ini dimasukkan di sini. Ini sesuai pemrograman, maka nanti di sini nama ini, memperoleh di sini itu deskripsi ini. Untuk melihat tabel labnya bisa kita pilih dulu select from lab, kemudian kita run. Nah, maka ini tabel labnya sudah muncul pada bawah sini. Nama, pemrograman, basis data, jaringan komputer, deskripsinya, Pemro, data mining, Jarkom, sesuai dengan ininya. Kemudian ada kepala lab. Create tabel kepala lab, membuat tabel kepala labnya. Insert into kepala lab, ini untuk membuat atributnya ID lab, ada ID dosen, sama status. Values-nya ini 01, 001, aman, 02, 02 lengkap, 003, 003 lengkap. Kemudian di bawah ada alter tabel lagi. Alter tabel sama seperti tadi, mengubah struktur dari tabelnya. Di sini kepala lab, maka yang dirubah tabelnya adalah tabel pada kepala lab. Ada di constraint untuk menambahkan. Sebenarnya pada alter table ini bukan hanya sekedar untuk add saja untuk menambahkan. Ini bisa dikurangi atau dihapus. Itu dengan cara bukan add tetapi menggunakan drop. Di sini saya menggunakan add constraint karena saya ingin menambahkan. Ini FK lab bisa diganti dengan awal saja. Ini ada di constraint FK lab. Foreign key ID lab ini atribut pada kepala labnya. Kemudian references yang mengikuti lab di sini ini maksudnya adalah tabel lab. Kemudian lab ID atribut pada tabel labnya. Kemudian ada alter table lagi di sini, alter table kepala lab. Jadi constraint-nya FK dosen. Foreign key-nya ID dosen yang mengikuti dosen ini berhubungan dengan tabel dosen, atributnya pada atribut dosen ID. Untuk melihat tabel kepala lab, bisa kita pilih dulu select from kepala lab, kemudian kita run. Nah, maka muncul di sini. Ini ada tanggal mulainya, tanggal selesai, kemudian status, yang tadi itu. Ini untuk tanggalnya ini pada tabelnya tadi ini untuk tanggalnya. Karena saya menuliskan default no sekarang, berarti ya sesuai dengan tanggal sekarang. Kemudian ada dosen. Create tabel dosen, membuat tabelnya terlebih dahulu. Karena saya tadi sudah kan, maka sudah muncul pada skema tabel lab. Pada skema kemudian pada tabelnya sudah muncul dosen. Nah, yang ini. Insert into dosen. Nama NIP ini merupakan atribut pada tabelnya nanti. Kemudian values-nya pada isinya. Kemudian ada alter table. Alter table dosen ini mengapa di sini dosen karena yang akan dirubah strukturnya itu pada tabel dosen. Ada di constraint karena di sini menambahkan unique NIP, ini menambahkan unique NIP pada atribut NIP di sini. Untuk melihat tabel dosennya bisa kita pilih select from dosen, kemudian kita run. Maka muncul di sini dosen ID, nama NIP-nya. Kemudian
pengembalian. Create tabel pengembalian. Di sini untuk membuat tabelnya terlebih dahulu, membuat tabel pengembalian. Itu pengembalian ID small serial primary key. Kemudian ada tanggal pengembalian, default no. Defaultnya ini no pada sekarang ini. Kemudian insert into pengembalian, atributnya cuma ID aslab. Kemudian ada alter table pengembalian. Seperti tadi, alter table itu untuk mengubah struktur tabel. Di sini menggunakan, dan di sini yang akan dirubah adalah tabel pengembalian, maka menggunakan alter table pengembalian. Di sini untuk dirubahnya, untuk ditambahkan, maka menggunakan add constraint fk aslab. Fk aslab ini bisa diganti dengan apa saja. Ini fk aslab foreign key id aslab nanti dimasukkan ke dalam atribut id aslab. Nanti itu references aslab, references pada tabel aslab pada atribut atau kolom aslab id. Untuk melihat tabel pengembaliannya bisa kita pilih select from pengembalian. Kita pilih select from pengembalian, kemudian kita run. Maka sedang muncul di sini pengembaliannya, tanggalnya, karena tadi itu menggunakan default no, maka tanggalnya itu sekarang. Kemudian aslab, create tabel aslab, kita membuat dulu tabel aslabnya. Ini ada aslab ID symbol serial primary key, ada nama, register, menggunakan not null, name, voucher 50 not null, nomor HP voucher 50 not null, ID aslab menggunakan integer not null. Di sini ada insert into pada tabel aslab, ada name, ada nama, name, nomor HP, sama ID aslab. Kemudian values-nya seperti yang bisa kita lihat ini. Kemudian ada alter table aslab. Alter table aslab maksudnya mengubah struktur pada tabel aslab. Ada di constraint yang seperti tadi, perubahannya itu menambahkan fklab ke dalam foreign key ID aslab. Pada aslabnya ini pada atribut aslabnya. Kemudian references pada tabel lab pada atribut lab ID. Kemudian ada alter table aslab lagi, ada di constraint unique name, unique ini pada, terus nanti itu ditambahkannya pada atribut name. Kemudian ada alter table aslab lagi, ada di constraint unique nomor HP. Nah, ini menambahkan unique nomor HP, unique pada atribut nomor HP. Kemudian untuk melihat kolom, untuk melihat tabel select, untuk melihat tabel aslabnya bisa kita pilih select from aslab, kemudian kita run di sini, maka akan muncul di bawah ini. Nah ini, maka ini muncul tabel aslabnya di bawah sini. Aslab ID, nama, name, nomor HP, ID aslab sesuai dengan values-nya tadi. Kemudian ada item peminjaman. Di sini membuat tabel item peminjaman dahulu, karena tadi saya sudah run, maka sudah muncul di sini item peminjaman. Kemudian insert into item peminjaman ini membuat atribut pada tabel peminjaman ini. Untuk atributnya ini yang dituliskan pada di sini, pada dalam kurungnya, nomor seri, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, ID peminjaman, ID barang, ID pengembalian.
Selanjutnya Belus 01 aman rusak parah, ini sesuai dengan yang di sini, yang dalam kurungnya di sini. Kemudian ada alter table item peminjaman. Itu mengubah struktur tabel yang ada pada tabel item peminjaman. Ada di constraint menambahkan FK peminjaman. FK peminjaman bisa diganti dengan apa saja. Menambahkan FK peminjaman forage key pada atribut ID peminjaman. Reference pada tabel peminjaman pada atribut peminjaman ID. Ada alter table atau peminjaman lagi. Di sini menambahkan FK barang. FK barangnya bisa diganti dengan apa saja. FK barang menambahkan FK barang foreign key pada atribut ID barang. Reference pada tabel barang pada atribut di barang ID. Kemudian alter table item peminjaman lagi menambahkan constraint FK pengembalian foreign key-nya pada ID pengembalian. Referensinya pada tabel pengembalian di atribut pengembalian ID. Untuk melihat tabel yang sudah dibuat tadi, bisa kita pilih select from item peminjaman yang di sini, kemudian kita run. Nah, salah milihnya. Nah, kita pilih select from item peminjaman ini, kemudian kita run. Nah, maka muncul. Ini tabel yang kita buat tadi. Ada nomor seri, menurut kondisi barang saat keluar, aman-aman, kondisi barang saat kembali. Jadi ini atribut ID peminjaman, atribut ID barang, ini atribut ID pengembalian. Kemudian ada peminjaman. Create tabel peminjaman, membuat tabel peminjaman terlebih dahulu. Kemudian ada insert untuk peminjaman, yaitu membuat atribut-atribut apa saja yang akan nanti muncul pada tabel peminjaman. Ini ada tanggal pengajuan, tanggal pengajuan, ID kegiatan, sama ID aslab. Di sini kita menuliskan tanggal pengajuannya tanggal 1 bulan 4 2002, tanggal 2 bulan 4 2022, ID kegiatannya 01, ID aslabnya 01, seterusnya. Ini pada values-nya bisa kita lihat di sini. Kemudian ada alter table peminjaman, karena yang akan dirubah strukturnya pada tabel peminjaman. Ada di constraint FK kegiatan, menambahkan FK kegiatan. FK kegiatannya ini bisa diganti dengan apa saja. Jadi menambahkan FK kegiatan, ada forage key, atribut ID kegiatan, reference kegiatan, reference pada tabel kegiatan. Nanti itu ditanya di atribut kegiatan ID ini. Kemudian ada alter table lagi, alter table peminjaman. Ada di constraint menambahkan FK aslab, branch key pada atribut ID aslab. Reference pada tabel aslab. Aslab ID-nya ini pada atributnya, atribut di tabel aslabnya. Untuk melihat tabel peminjaman yang sudah dibuat seperti yang di atas tadi, bisa kita pilih select from peminjaman, kemudian kita run. Nah, ini sudah keluar peminjaman ID, tanggal pengajuan, yang dituliskan pada values-nya tadi. Atributnya ada peminjaman ID, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ID kegiatan, ID aslab.
Kemudian ada kegiatan, kita membuat tabelnya terlebih dahulu. Seperti tadi, tabel kegiatan, nanti isinya ada kegiatan ID, dan nama kegiatan, tanggal mulai kegiatannya, tanggal selesai, di UKM yang meminjam, sama keterangan. Insert info, membuat atribut pada tabel kegiatan dengan urutan nanti itu nama kegiatan, keterangan, tanggal selesai, ID UKM. Ada kegiatan di sini, nama kegiatannya ada kegiatan bulanan, kegiatan tahunan, kegiatan mingguan. Kemudian pada keterangan ada entity afirmatif, ada CTF UKM Laos, ada pertemuan rutin. Tanggal selesainya ini, kemudian ada UKM-nya ini. Di sini ada alter tabel kegiatan, yaitu mengubah struktur pada tabel kegiatan. Di sini ada di constraint menambahkan FKUKM reference key pada atribut ID UKM. Referensinya di sini pada tabel UKM pada atribut di bagian UKM ID. Kemudian ada alter tabel kegiatan lagi. Di sini menambahkan unique name kegiatan. Uniknya nanti ditambahkannya pada atribut nama kegiatan. Untuk melihat tabel kegiatan yang telah kita buat di atas tadi, bisa kita pilih select from kegiatan, kemudian kita run. Ini akan muncul di sini. Atributnya ada kegiatan ID, nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, ID UKM, sama keterangan. Kemudian yang terakhir ada UKM. Di sini membuat tabel UKM terlebih dahulu, ke tabel UKM. Kemudian atributnya ada UKM ID, ada nama UKM, sama keterangan. Insert into UKM, urutan atribut yang akan tampil pada tabel UKM itu ada nama UKM sama keterangan. Ini untuk menyamakan pada di values-nya. Values-nya ada Laos, nama UKM-nya ada Laos, binary, berwarna, kemudian keterangannya ada pemrograman, sama pencipta alam. Kemudian ada alter table UKM seperti tadi. Alter table UKM merubah struktur pada tabel UKM. Jadi constraint unique name UKM bisa diganti dengan apa saja. Di sini menggunakan unique nama UKM, maka menambahkan unique nama UKM unique pada atribut nama UKM-nya di sini. Untuk melihat tabel UKM yang telah dibuat, bisa kita pilih salah pencet. Jadi kita pilih select from UKM, kemudian kita run. Nah, maka di sini muncul nama UKM, Laos, binary, berwarna, keterangannya pemrograman, terus sama pencipta alam. Itu saja, mungkin itu yang tugas modul penjelasan implementasi pada ERD yang laboratorium pada tugas modul 3. Kemudian yang RD rental mobil. Di sini yang pertama pada rental mobil membuat tabel pabrik. Di sini membuat tabel nama pabriknya terlebih dahulu, yaitu ke tabel nama pabrik ini membuat tabel nama pabrik, kemudian insert untuk name nama pabrik. Nah, ini values-nya seperti yang bisa kita lihat. Kemudian untuk
melihat tabel yang telah dibuat, bisa kita pilih select from menu pabrik, kemudian kita run. Nah, maka muncul di sini. Nama pabrik pada values-nya muncul di tabel ini. Ada Mandi Ren Akar, Sriwijaya Ren Akar Jember, ada Jaya Abadi Trans Jember, kemudian ada Merpati Ren Akar. Kemudian ada tipe mobil. Yang pertama kita membuat tabelnya terlebih dahulu, create table tipe mobil. Ini ada ID tipe mobil, nama tipe, ID pabrik, keterangan. Insert into tipe mobil untuk urutan atributnya pada tabel tipe mobil. Ini ada nama tipe, keterangan, ID pabrik. Values-nya ini. Kemudian untuk melihat tabel dan isinya pada tipe mobil, bisa kita pilih select from tipe mobil, kemudian kita run. Maka muncul di sini tabelnya dan isi pada values-nya. Ke bawah ada mobil, create tabel mobil. Di sini membuat tabel mobilnya terlebih dahulu. Nanti isinya pada tabel mobil itu ada ID mobil, warna mobil, tahun, menggunakan integer, not null, tidak boleh kosong, harus diisi. Kemudian ada harga sewa, begin, maksudnya ini menggunakan integer dengan angka besar. Ada harga beli, begin juga, ada tipe integer menggunakan angka, not null, ini maksudnya tidak boleh kosong. Kemudian insert item mobil, isinya ada warna mobil, tahun, harga sewa, harga beli, ID tipe. Ini untuk agar pada values-nya sesuai ini. Kemudian untuk melihat tabel mobil yang telah dibuat, bisa kita pilih select from mobil di sini, kemudian kita run. Maka muncul di sini bawah ini. Jadi mobil 123, ada warna mobilnya putih sesuai dengan ininya, ada merah, abu-abu, kemudian tahunnya ini sesuai 2015, 2020, 2019. Harga sewanya ini 60.000, 80.000, 65.000. Harga belinya ini. Kemudian aja tabelnya ini sesuai. Kemudian ada sopir. Membuat seperti yang tadi, membuat tabelnya terlebih dahulu dengan cara create table sopir. Kemudian di bawahnya diisi atribut yang ada pada tabelnya nanti. Itu ada ID sopir, nama sopir, alamat, tarif hariannya nanti berapa, kemudian nomor telepon. Insert infonya ini, insert info pada tabel sopir, nama sopir, alamat, tarif harian, nomor telepon. Values-nya ini seperti yang bisa kita lihat di sini. Kemudian untuk melihat tabel sopir yang telah dibuat, bisa kita pilih terlebih dahulu, select from sopir, kemudian kita run. Nah, muncul gini. Ada nama sopirnya Muhammad, ada Furqon, ada Rahmat, alamatnya ini Banyuwangi, Situbondo, Jember, dari harian 6.000, 10.000, 5.000, nomor teleponnya ini. Kemudian ada peminjam. Seperti biasa membuat tabelnya terlebih dahulu. Ke tabel peminjam. Nanti isinya ada ID peminjam, ada nama peminjam, alamat, sama nomor teleponnya. Insert into pada tabel peminjam ada nama peminjam, alamat, nomor telepon. Values-nya di sini
Kita lihat nama peminjam Dika, Rio, Angga, kemudian alamat, Bengkulu, Tanggul, Mangli. Nomor teleponnya ini. Untuk melihat tabel yang dibuat pada peminjam ini bisa kita pilih select from peminjam. Kita blok terlebih dahulu, kemudian bisa kita run. Nah, muncul di sini. Di peminjam, nomor peminjam sesuai pada filesnya, alamat, nomor telepon. Kemudian ada penyewaan, membuat tabelnya terlebih dahulu dengan cara create table penyewaan. Nanti isinya ada anji penyewaan, tanggal, ini desain tanggalnya let default no, agar nanti itu tanggalnya sekarang. Jadi kita ngiranya kapan saja, maka tanggalnya tanggal sesuai dengan kita ngiranya. Kemudian ada tujuan, ID mobil, integer, not null tidak boleh kosong, integer maksudnya angka, ID sopir, angka, not null tidak boleh kosong, ID peminjam, integer, angka, not null tidak boleh kosong. Insert into pada penyewaan, pada tabel penyewaan ada tujuan, ID mobil, ID sopir, ID peminjam. Harusnya ini tujuannya ada yang antar rombongan keluarga, antar wisatawan, jemput saudara. Kemudian ID sopirnya 001, 02, 003. Kemudian ID peminjam 01, 02, 003. Sebenarnya ini nggak harus urut kayak gini, bisa diganti dengan angka sesuka kita aja sih. Kemudian untuk melihat tabel yang telah dibuat yang di atas itu, pada tabel penyewaan bisa kita pilih select from penyewaan, kita blok, kemudian kita run. Nah, maka muncul tabelnya di bawah sini. Ya, untuk yang creatable penyewaan yang ini sampai sini, kenapa tadi cuma saya blok, nggak saya run? Karena tadi saya sudah nge-run, jadi sudah tersimpan di sini. Di apa tadi, schemas ini di bukan itu yang tadi kantor mobil ini, kita bilang ini, mohon maaf agak naik schemas. Untuk tabel-tabel yang telah dibuat, yang creatable itu jika sudah di run, maka langsung kesimpan di ini di tabelnya di sini. Jadi kalau misalnya sudah kita run, terus kita run lagi, maka akan muncul tulisan yang kayak gini. Dan relation penyewaan already exist. Artinya sudah ada tabel penyewaan di sini. Yang di laboratorium tadi juga sama. Yang bagian creatable-nya nggak saya run karena sebelumnya sudah saya run. Ini creatable-nya semuanya sudah muncul di sini, sudah kesimpan di sini. Ini tadi ada aslab, barang, dosen, item peminjaman, jenis barang, kegiatan, kepala lab, peminjaman, pengembalian, sama UKM. Jika sudah di run terus kita run lagi, maka muncul tulisannya seperti tadi, ada error relation kepala lab, tabel kepala labnya itu already exist, sudah ada. Mungkin itu saja pada video penjelasan modul 3 kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.